Ya, pemirsa masih berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kota Surakarta, Ibu Nurul. Bu Nurul, Bu Nurul. Iya Mbak, halo. Iya, tadi Ya. Ibu kan sudah membahas ya mengenai bagaimana menyiasati dengan adanya pandemi ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara lebih banyak virtual begitu ya Bu, memanfaatkan teknologi. Ya betul. Nah ini, Meskipun aha, yang konvensional pun tetap kami lakukan. Misalnya dengan hmm, woro-woro kampung, kita punya mobil apa yang sudah di branding, gambarnya tentang hari pemungutan suara, kemudian yang menggunakan hak pilih, itu jalan pelan-pelan ke kampung-kampung, kemudian apa namanya di toa itu kemudian menginformasikan tahapan yang berjalan. Yang sudah kemarin tahapan untuk coklit. hmm. Pastikan warga masyarakat Kota Surakarta yang sudah berumur 17 tahun itu akan didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih dari tanggal 24 Juli sampai 13 15 Agustus masih sampai 13 Agustus itu kemudian menyiapkan KTP, KK itu sudah kami lakukan. Jadi woro-woro di seluruh Surakarta dengan mobil keliling itu. Artinya informasi tersampaikan, tetapi kerumunan ataupun potensi untuk berkerumun banyak orang itu tidak kami sementara belum. Nanti kalau menjelang intensif ini memang beberapa hal di kelompok-kelompok pemilih itu sudah ada artinya relawan demokrasi yang ada. Jadi Sejauh seperti ini itu. sejauh ini bagaimana antusiasme dari para warga, khususnya mungkin pemilih pemula begitu ya, apalagi ini di tengah pandemi ini kabarnya agak menurun begitu minat dari masyarakat untuk ikut memilih, benar nggak sih Bu? Ya, mestinya ketakutan itu wajar. Oleh karena Hmm, itu, sepanjang kita itu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID yang itu selalu kami gak bosan-bosan kami sampaikan, kami sosialisasikan, kami informasikan, itu tidak akan menjadi khawatir. Contohnya misalnya, ketika ada yang terkonfirmasi positif, sepanjang kita itu jaga jarak, kemudian kita imun kita kuat, pastinya kita juga akan tes pun juga akan hasilnya reaktif gitu. Beberapa itu sudah terbukti sehingga ini menguatkan kami, memberikan semangat sepanjang kita itu ketat disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID, kemudian kita itu istilahnya kan kadang sudah sekarang ini kan sepertinya sudah abai begitu ya, sudah karena iya. sudah lumrah begitu. Tetapi kami selalu mengingatkan itu semua. Setiap pertemuan pun protokol itu selalu kami lakukan gitu. Mhm. Kemudian setiap istilah jajaran KPU mulai dari PPK, PPS, kemarin itu adalah PPDP, petugas verifikator, kebetulan di Kota Surakarta itu ada paslon perseorangan sehingga tahapannya itu melakukan verifikasi door to door dan secara sensus ini justru sudah mulai sosialisasi ya kepada masyarakat Kota Surakarta bahwa akan ada perhelatan memilih pemimpin Kota Surakarta 9 Desember 2020. Artinya kemarin yang sudah didatangi oleh teman-teman verifikator PPS maupun PPDP dalam mencoklit ini kan ini juga salah satu bentuk sosialisasi. Mhm. Ini para petugas atau teman-teman verifikator ini bagaimana caranya agar juga mencegah supaya mereka juga tidak tertular dari COVID-19 ini? Jadi sebelum teman-teman ini bertugas ataupun terjun ke masyarakat, door to door dari rumah ke rumah, itu semuanya sudah kita rapid test karena ketentuannya seperti itu dan hasilnya non reaktif, artinya itu salah satu indikator sehat bebas COVID gitu. Nah, Kemudian mhm. selama melaksanakan tugas, KPU membekali teman-teman ini masker, kemudian hand sanitizer, sarung tangan, kemudian juga pelindung wajah. Bahkan untuk yang PPDP ini alat tulisnya pun juga yang untuk petugas sendiri, kemudian untuk masyarakat ketika di rumah itu tidak ada alat tulis, kami juga menyediakan. Artinya kemudian dibersihkan seperti itu. Itu sampai detail-detail seperti itu kami sampaikan kepada
teman-teman kami jajaran PPDB maupun PPS maupun petugas verifikator. Karena kami tidak mau distigma bahwa pilkada itu akan memunculkan klaster baru seperti itu. Iya. Dan tidak ada ketakutan dari masyarakat. Bahkan kami juga menyarankan kepada masyarakat ketika coklit itu tidak masuk rumah, tetap cukup saja dan tetap jaga jarak, kemudian juga memakai masker gitu. Itu yang selalu kami tekankan kepada petugas kami, dan itu juga kami sampaikan bersurat secara resmi ke jajaran pemerintah, mulai pemerintah kota sampai di tingkat kelurahan. Sejauh ini target untuk tingkat partisipan ini direndahkan atau sama saja seperti yang lalu atau bagaimana, Bu? Ya tetap, karena yang namanya target, masa kita punya target turun gitu ya. Ya ini bentuk tantangan yang harus kami lakukan, bahwa kami harus memenuhi target tingkat partisipasi 77,5%. Tetapi KPU tidak boleh sombong, tidak boleh pongah. Ketika target tingkat partisipasi itu tinggi atau tercapai, itu tidak bisa kita klaim hanya kerjanya KPU saja, penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan, tetapi ini adalah kerja semua pihak, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, baik itu pemilih, peserta maupun juga masyarakat, juga pemangku kepentingan lain, karena ini adalah perhelatan gitu. Jadi kalau kita memaknai tingkat partisipasi itu hanya bisa diklaim atau bahwa itu kerja keras atau itu hanya kerjanya KPU, KPU itu terlalu arogan seperti itu. Sehingga ini yang harus kami tekankan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi pemilih untuk Pilwalkot Kota Surakarta 2020 ini adalah kerja bersama, kerja semua pihak, kerja penyelenggara, kerja masyarakat pemilih, juga peserta pemilihan atau peserta Pilwalkot Surakarta. Ini yang perlu dipahamkan atau membangun pemahaman yang sama terhadap partisipasi itu bukan hanya kerjanya penyelenggara pemilihan. Kalau begitu, apa indikator kesuksesan untuk pilkada serentak ini, terutama untuk di Kota Surakarta, Bu? Meskipun tingkat partisipasi itu juga tinggi, kami perlu memberikan meskipun tidak secara eksplisit, suara sah. Suara sah itu harus tinggi. Itu kalau suara sah itu tinggi, berarti itu bisa kita klaim ya, bahwa sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kota Surakarta itu bisa dikatakanlah itu berkat kerja dari teman-teman jajaran penyelenggara untuk menyukseskan ini. Jadi nanti ke suara sahnya. Iya, ini sebenarnya beban untuk Kota Surakarta ini agak cukup berat juga ya, Bu, ya, mengingat juga kita tahu bahwa putra dari Presiden juga kan ikut dalam pilkada juga di sini ya. Iya, betul. Jadi cukup menjadi sorotan ini Kota Surakarta ini, bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, ibaratnya itu apa yang aja ballpoint jatuh itu semua bisa dengar, semua bisa tahu gitu. Wah, ini mau paslon tunggal ya, ternyata pada belum tahu bahwa ternyata di Kota Surakarta itu ada paslon perseorangan yang besok itu akan ditentukan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kota, apakah syarat dukungannya itu bisa memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan tiket untuk bisa mendaftarkan nanti pada tanggal 4 sampai 6 September yang akan datang. Karena kan ramai itu, wah nanti paslon tunggal begitu. Tetapi ya itu kan media, artinya ya itu sah-sah saja masyarakat atau publik tetapi ini tantangan bagi penyelenggara, bahwa kami harus memberikan ruang kepada siapapun, kepada warga negara Indonesia yang memang sudah punya hak pilih untuk bisa mencalonkan atau menjadi peserta pemilih Pilwalkot di 2020 ini. Ini yang sejarah juga, kita belum pernah melaksanakan Pilwalkot pada masa pandemi. Pilwalkot pada masa pandemi ada bakal pasangan calon perseorangan yang ini kerjanya, kalau kita lihat di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah, itu satu-satunya melakukan verifikasi faktual sampai tahapannya ini adalah Kota Surakarta. Kebetulan kemarin ada Purworejo, tetapi pada saat perbaikan
tidak memenuhi syarat atau ditolak karena jumlahnya belum memenuhi. Gitu. Baik. Jadi semakin menjadi sorotan karena satu-satunya ini kan ini juga rame juga. Iya, ini kalau tidak salah juga ada calon yang akhirnya mengundurkan diri karena merasa bahwa dengan adanya pandemi ini juga tidak Halo? pantas rasanya untuk berkampanye dan mengundang kerumunan orang. Tanggapannya bagaimana, Bu? Bagaimana Mbak? Ini tadi agak tidak stabil begitu. Iya, kalau Halo? tidak salah ada juga salah satu calon yang akhirnya mengundurkan diri karena merasa bahwa tidak pantas untuk berkampanye di tengah pandemi sehingga bisa mengundang kerumunan orang. Ini seperti apa tanggapannya? Nah, kalau itu kan yang namanya mengundurkan diri, ini belum tahapan pencalonan, Mbak. Ini belum tahapan pencalonan. Jadi tahapan pencalonan itu dimulai nanti setelah diumumkan, yaitu tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Kemudian pendaftarannya sampai 4 sampai 6, kemudian nanti akan kita tetapkan sebagai pasangan calon itu tanggal 23 September. Jadi kalau di KPU Kota Surakarta ya, daftar saja belum, sehingga tidak bisa itu dikatakan mengundurkan diri. Ya, baik. Oke, baik. Terakhir, Bu, himbauannya, Bu, untuk warga Kota Surakarta agar bisa memilih juga untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak ini? Pastikan Bapak Ibu masyarakat Kota Surakarta dimanapun berada, itu pastikan nanti sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya di 29 Desember 2020, kemudian bisa dilihat di lindungihakpilihmu.kpu.go.id, pastikan sudah terdaftar dalam TPS, dan mari kita wujudkan Pelwalkot sehat, kita semua selamat. Baik, terima kasih Bu Nurul sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih juga, Mbak. Ya, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Ibu Nurul, Ketua KPU Kota Surakarta dalam Dialog Nusantara Petang.